Bismillahirrohmanirrohim, sebelum menyimak videonya jangan lupa like dan subscribe supaya channelnya semakin berkembang. Nabi Idris, alaihi salam. Nabi Idris, alaihi salam adalah seorang nabi yang Allah puji akan sifat pembenaran yang sempurna, mempunyai ilmu yang sempurna, keyakinan yang kokoh, dan banyaknya amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat namanya ke seluruh penjuru alam, serta Allah angkat kedudukannya di antara makhluk yang dekat dengannya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah komentar Syekh As-Sa'di dalam menafsirkan surat Maryam, 56-57. Dalam Al-Quran dan Sunnah tidaklah terlalu panjang lebar cerita akan Nabi Idris alaihi salam. Dalam Al-Quran hanya 3 ayat yang menyebut langsung tentangnya. Di antaranya, واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. dan ingatlah apa di dalam Alkitab tentang Nabi Idris. Dia adalah seorang sangat pembenar, lagi seorang nabi. Surat Maryam, ayat 56-57. Mujahid menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa Nabi Idris, alaihi salam diangkat ke langit dalam keadaan tidak mati seperti Nabi Isa, alaihi salam. Tafsir At-Tabari, 72-16 dengan sanad yang sahih. Ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa dia diangkat malaikat ke langit, kemudian datanglah malaikat maut mencabut nyawanya di sana, wallahu a'lam. Nabi Idris, alaihi salam bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di langit yang keempat saat peristiwa Mi'raj. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kedudukannya pada derajat yang tinggi di antara para nabi lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzal Kifli kalun minas sabirin. dan Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, mereka termasuk orang-orang yang sabar. Surat Al-Anbiya, ayat 85. Demikian juga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis sesuatu yang mengisyaratkan tentang sifat Nabi Idris alaihi salam. Beliau bersabda, adalah seorang nabi dari para nabi yang menggaris nasib, maka barang siapa yang mampu melakukannya, dengan bekal ilmu yang pasti dan mencocoki, maka hal itu boleh baginya. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa nabi yang dimaksud dalam hadis di atas adalah Nabi Idris alaihi salam. Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini, maksud yang sesungguhnya menggaris nasib itu hukumnya haram, dikarenakan hal itu tidaklah dilakukan kecuali dengan syarat harus dengan ilmu yang pasti dan mencocoki, dan tidak ada bagi kita. Adapun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan hukumnya, supaya tidak salah tafsir bahwa apa yang dilakukan Nabi tersebut haram, karena memang Nabi tersebut punya ilmunya sehingga boleh melakukannya. Adapun kita tidak punya ilmu tentangnya. Syarh Muslim, pukul 5.21. Kapan masa hidup Nabi Idris, alaihi salam? Terjadi perbedaan yang mendasar tentang riwayat Nabi Idris, alaihi salam, apakah dia seorang nabi yang hidup sebelum Nabi Nuh, alaihi salam ataukah sesudahnya? Ahli sejarah seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, As-Suyuti, dan lainnya menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihi salam hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Alasan mereka, 1. Ditinjau dari nasab bahwa Nabi Idris itu nama aslinya adalah Honuh yang termasuk nenek moyang Nabi Nuh alaihi salam. 2. Tafsir ayat. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Mereka itulah adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan menangis. Surat Maryam, ayat 58. Makna, min dzurriyyati Adam, adalah Nabi Idris, alaihi salam.
Sebab dalam ayat itu diurutkan tentang silsilah keturunannya. Dan Nabi Idris alaihissalam termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam yang tidak bersama Nabi Nuh alaihissalam dalam perahu. Berarti Nabi Idris alaihissalam urutannya sebelum Nabi Nuh alaihissalam. 3. Imam An-Nawawi berkata, perkataan Nabi Idris, marhaban bin Nabi Sholih alaihi salih tidak menghalangi bahwa keberadaan Nabi Idris alaihissalam sebagai bapa Nabi kita yakni Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sebab perkataan, saudara yang soleh, mengandung pengertian bahwa itu sebagai bahasa lembut dan beradab, di mana memakai lafaz saudara sekalipun ia anak laki-lakinya karena para nabi semuanya bersaudara, demikian juga orang-orang mukmin semuanya bersaudara. Syarh Muslim, 2:220. Adapun ulama yang lain, seperti Al-Qurtubi, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Utsaimin, dan lainnya menyatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam itu hidup sesudah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka beralasan, 1. Perkataan manusia kepada Nabi Nuh alaihissalam di saat meminta syafaat. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi. Di sini telah jelas bahwa tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Idris termasuk rasul maka tidak mungkin dia hidup sebelum Nabi Nuh. 2. Tafsir Surat An-Nisa, 163. Di sini para nabi diurutkan sesudah Nabi Nuh alaihissalam, termasuk di antaranya Nabi Idris alaihissalam, berarti masanya setelah Nabi Nuh alaihissalam. 3. Ucapan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dan telah jelas diketahui bahwa Nabi Ilyas alaihissalam hidupnya setelah Nabi Nuh. 4. Perkataan Nabi Idris alaihissalam sendiri ketika bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di langit keempat dalam peristiwa Miraj. Marhaban bin Nabi Sholih alaihi salih, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Kalau Nabi Idris alaihissalam hidup sebelum Nabi Nuh alaihissalam, tentu ia akan mengatakan, marhaban bin Nabi Sholih alaihi salih, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Sebagaimana ucapan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada lagi pendapat yang tidak memihak, di antaranya adalah 1. Ibnu Hajar berkata, pengertian bahwa Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama itu berkaitan dengan penduduk bumi. Sebab di zaman Nabi Adam tidak ada penghuni di bumi ini melainkan keluarganya saja, jadi kerasulan Nabi Adam ibarat pendidikan untuk anak-anaknya. Juga mengandung pengertian bahwa kerasulan Nabi Nuh itu untuk anak-anaknya dan selainnya yang sudah menyebar di beberapa daerah. Adapun Nabi Adam, kerasulannya hanya terbatas pada anaknya dan mereka dalam satu daerah saja. Adapun tentang Nabi Idris terjadi masalah, karena keberadaannya sebelum atau sesudah Nabi Nuh diperselisihkan. Fathul Bari, 6:418. 2. Al-Qadi Iyad berkata, bila Nabi Idris itu adalah Nabi Ilyas dari Bani Israel maka berarti ia hidup sesudah Nabi Nuh, sehingga benarlah bahwa Nabi Nuh adalah seorang nabi dan rasul yang pertama dan Nabi Idris pun juga seorang nabi dan rasul. Adapun Nabi Adam dan anaknya Syits, sekalipun juga seorang rasul, tetapi hanya terbatas pada anak-anaknya dan keluarganya, mengingat saat itu belum ada orang kafir. Keduanya mengajarkan iman dan taat kepada Allah Ta'ala. Lain lagi dengan Nabi Nuh, ia diutus kepada orang-orang kafir yang sudah mulai ada di bumi. Dan inilah barangkali pendapat yang lebih dekat bahwa Nabi Adam dan Idris, alaihissalam keduanya bukanlah seorang rasul melainkan keduanya nabi. Syarh Muslim oleh Imam An-Nawawi, pukul 3.55. Sumber, Majalah Al-Mawadah, edisi 11, tahun pertama Jumadal Ula 1429, Juni tahun 2008. Terima kasih sudah menyimak kisah Nabi dan Rasul di channel ini. Jangan lupa untuk bantu like dan subscribe channel Aladin Pas. Terima kasih.